Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fortuna semuanya, kembali lagi di episode For Insight, Insight by Fortuna. Kali ini aku bersama teman aku. Hai, Hai. aku Anis dari Student Care. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol bareng nih ya, ngobrol santai aja sih. Dimana hari ini tuh bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, kayaknya pembahasannya kita banget nih ya kayak Iya sebagai dong. pemuda gitu ya. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang pemuda nih Kak, menurut Kak, aku panggil Kak Anis aja kali ya. Menurut Boleh Kak Anis, Kak. gimana sih perbedaan pemuda di zaman dulu nih sama sekarang? Zamannya kita gitu. Gimana nih Kak, Mhm. menurut Kakak pemuda zaman dulu Kayaknya sama zaman sekarang? dulu tuh berjuangnya kan melawan penjajah gitu ya Kak ya. Betul banget. Kalau sekarang tuh lebih ke ngelawan diri sendiri gitu ya. Oh gitu ya Kak, diri sendiri ya Kak ya? Kita harus Benar. sendiri-sendiri nih gitu ya. Pemuda zaman sekarang itu justru ngelawannya sama Diri dirinya sendiri sendiri. ya, bukan Heeh. yang penjajah. Kalau dulu mungkin kalau kita berjuang, pemuda di zaman dulu kayak harus melawan, apa namanya, orang-orang jahat mungkin gitu ya, atau Mm-mm. orang-orang yang mau merampas, Indonesia gitu ya. Kalau Mm-mm. zaman sekarang justru kita harus fokusnya ke diri Ke diri sendiri gitu sendiri. ya. Heeh. Tapi Jadi bukan berarti egois ya. Nanti betul kita betul. bahas Kita satu-satu ya bahas ya, Kak. kita bahas. Oke. Sebelumnya kita bahas latar belakangnya dulu kali ya Oke, kayak boleh boleh. FYI ini buat teman-teman yang nonton gitu ya. Oke, yang belum tahu nih. Ternyata Sumpah Pemuda Hmm? itu tuh kayak titik balik di mana para pemuda itu dari yang perjuangan kedaerahan jadi Hmm. perjuangan bangsa atau nasional Kak Oh gitu. ternyata. Tapi ternyata belum belum kemerdekaan nih ya Kak. Belum, itu Belum menuju 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 ya. menuju Jadi kemerdekaan. yang tadinya berpecah belah gitu ya, Tadinya mereka tuh mikirin bersepakat gitu ya untuk daerahnya bersatu doang. dari daerah tadi menuju nasional ya Nasional. kayak akhirnya udah menuju ke bangsa berarti ya perjuangan bangsa. Sebenarnya aku sebelumnya udah baca-baca nih Kak. Jadi untuk tantangan-tantangan pemuda di hari ini nih Kak. Yang pertama itu kalau aku cari tahu gitu ya. Yang pertama itu ada dari Apa tuh yang pertama? digitalisasi ya Kak, atau perpecahan digital sama Digitalisasi. krisis identitas gitu. Hmm. Gimana nih pendapat dari Kakak tentang terkait hal itu? Iya sih, karena emang sekarang semua kan serba digital ya kak ya, dan Mm-mm. informasi jadi mudah banget Iya didapet betul gitu banget. kan. Kayak isu-isu yang viral-viral tuh langsung ngaruh ke psikis kita tuh kadang. Mm-mm. Kayak tentang kalau perselingkuhan jadinya takut nikah, Mm-mm. kalau ada info-info hoax juga langsung terima mentah-mentah kayak Iya gitu benar. kan. Nah itu penting banget sih kita untuk informasi di filter-filter lagi ya kayak cari Harus banget ya tahu. Kak ngefilter informasi itu karena kita nggak tahu nih mana yang fakta, mana yang hoax gitu ya. Benar. Dan pada akhirnya kita jadi nggak mau berpikir kritis, benar nggak sih Kak? Karena informasi yang Kayak terlalu serba mudah gitu ya mudah dan kak. cepat Mudah didapatkan dan gitu cepat. ya. Oke. Terus Terus, yang kedua tuh kak tentang toleransi di dunia maya tuh kak katanya. gimana tuh Kak? Berarti kayak mungkin banyak ini ya kak perbedaan generasi tuh Hmm, ngerasanya kayak oh generasi ini aku Gen Gen Z ya. Ini kakak juga sama-sama kan. Gen Z Kita dong, sama ya. sama-sama Gen Z dong. Kita sama-sama Gen Z Gen ya. Z nih. Nah, kayak mungkin banyak dari generasi-generasi awal kita tuh ngerasa kayak, ih Gen Z ini kok lembek banget ya, Hmm, gampang ngeluh, apa gampang tuh Kak apa. sebutannya Kak? Kayak mental Generasi strawberry ya katanya, strawberry ya? lembek sama di dalam gitu Oke, kan. Mental tempe gitu kan. Hmm, Nah, tapi ya itu tempe aja kalau lembek aja bisa enak kan kayak mendoan iya gitu betul kan. banget. Berarti artinya kita walaupun ada yang bilang mental kita tuh lembek, Mm-mm. tapi kalau kita tahu nih passion kita apa, potensi kita Mm-mm. apa dan bisa melejitkan potensi itu Mm. ya jadi bermanfaat juga Iya gitu. betul banget. Jadi tadi aku notice Mm. passion ya kak ya. Jadi Passion. kalau kita meningkatkan passion kita, justru Mm-mm. itu akan lebih jauh berdampak positif ya. Termasuk Mm-mm. tadi di Benar-benar. pemanfaatan sosial media ya kak ya. Tapi itu kayak penting juga tuh. Kadang Hmm. di krisis identitas ini Hmm. kita tuh nggak tahu potensi kita apa Oh iya sebagai benar. Jadi pemuda. kehilangan jati diri gitu ya kak ya. Kalian jati diri. Jadi kita kan udah banyak ya platform-platform kayak Hmm. tes MBTI, Steven, Hmm. Talent Mapping dan lain sebagainya itu untuk mengetahui itu diri Hmm. kita. Hmm. Sebenarnya masih banyak banget sih Betul cara-cara yang betul. lain, tapi itu salah satu tuh cara-caranya bisa lewat itu. Mm-mm. Oke, setuju banget sih Kak. Itu salah satu sarana mungkin ya biar para pemuda zaman sekarang tuh tahu gitu ya apa bakat mereka, apa minat mereka dan juga memperdalam tadi ya passion mereka gitu.
Oke, yang kedua nih Nah, Kak, yang permasalahan yang kedua kedua ini ada di tentang kesenjangan ekonomi dan keterampilan. hmm, Nah ini nyambung sih Kak, kayak tadi mm-mm, nih. Kalau misalnya kita udah tahu potensi kita apa, mm-mm, terus kita bisa memaksimalkan potensi itu mm-mm, kita bisa nggak insecure nih, nggak ngerasa kesenjangan sama orang-orang mm-mm. lain di sosial media. Ada yang Iya, flexing-flexing apa, kuliah di luar negeri, beasiswa di luar negeri, terus ada yang udah kerja apa mm-mm. gitu. Harusnya kita nggak ngerasa itu kalau Iya kita tahu betul banget. potensi diri kita gitu Iya, kan. Jadi kita bisa maksimalin portofolio yang kita punya. mm-mm, Habis itu bisa ikut sertifikasi-sertifikasi yang mm-mm. menunjang gitu buat diri kita Jadi di sendiri. luar pendidikan formal gitu ya kayak Betul banyak banget betul. sih. Kayak di sosial media juga kita bisa apa namanya naruh link portofolio kita gitu ya biar Mm-mm. orang-orang bisa tahu apa nih karya-karya kita gitu Betul ya yang pada betul. akhirnya ya orang-orang tahu siapa kita gitu ya Branding lebih ke juga ya kak, personal branding sih personal kak ya. branding betul betul. Mm-mm. Oke apalagi nih Terus, kak. nah tapi penting juga nih kak untuk work Mm-mm. life Iya balance. betul banget. Jadi kita nggak cuma fokus kerja kerja aja, Mm-mm. menghasilkan apa, masukkan apa Karya gitu ya. karya, tapi kita juga harus life-nya juga balance gitu. Mm-mm. Kayak kehidupan pribadi kita tahu batasan-batasannya lah gitu. Mm-mm. Nggak semua, walaupun kita bikin personal branding nih di Mm-mm. sosial media kita, nggak semua hal harus kita tampilkan gitu di Iya situ betul. gitu kan. Ada private life kita juga Iya, gitu. setuju banget sih. Harus seimbang ya Kak kuncinya ya. Juga Betul ini betul. enggak sih Kak harus ngatur pola hidup ya. Mungkin lebih ke pola hidup kita ya, dari kita pola istirahat, mungkin ya pola makan Makan kita ya gitu ya, benar-benar. kesehatan juga gitu ya. Itu harus diatur banget sih. Betul betul. Selanjutnya ada apa lagi nih Kak? Yang ketiga Tantangan yang tentang ketiga. isu mental health nih kak, Hmm, mental mm, mm. health issue tentang kesehatan mental ini kan banyak banget ya, Banyak banget lagi sekarang ya. in banget deh nih sekarang Iya. sekarang ini. Jadi tuh penting banget untuk kita belajar tangguh. Mm-mm. Gimana tuh menurut kakak Iya, aku belajar setuju tangguh? banget sih. Karena karena ada pembahasan kesehatan mental mungkin ya. Jadi orang-orang juga lebih aware ya sekarang, apalagi di Betul. usia pemuda seperti kita ini gitu ya. Jadi pembahasan yang kayak seru banget gitu ya kalau dibahas tentang mental kesehatan, kesehatan mental gitu ya. Jadi menurut aku sih kalau misalkan kita udah punya tanda-tanda gitu ya, kayak misalkan eh, ya kita kurang pede gitu ya, tadi insecure tadi gitu ya, atau kurang terbuka sama orang gitu ya, kita jangan malu gitu ya untuk pergi ke orang yang lebih paham gitu ya. Kita pergi ke bisa ke psikolog atau mungkin psikiater gitu ya. Dan jangan merasa kalau itu aib gitu ya sebenarnya, karena kita sebenarnya lagi butuh orang nggak sih kalau ngerasa Betul kayak betul gitu. Kita butuh, betul. butuh bantuan kan kalau kayak gitu. Atau kalau misalkan belum berani mungkin ya ke psikolog atau Hmm. psikiater, mungkin kita bisa ngebuka diri kita untuk ke orang-orang sekitar kita dulu nih kayak, Betul. kayak misalkan ke Orang yang senior yang kita. dipercaya kita gitu Betul ya. betul, yang kita percaya, yang insya Allah bisa ngebimbing kita jadi ke arah yang baik gitu, bukan yang Setuju, setuju. menjerumuskan gitu ya kak. Kayak kita punya senior mungkin, atau Mm-mm. punya komunitas-komunitas yang baik kayak gitu kan. Mm-mm. Nah mungkin bisa tuh sharing dulu di situ gitu. Nah, biasanya tuh pasti akan lebih open minded lah kita dengan Iya, pandangan-pandangan dari orang lain setuju gitu banget Kak. kan. Kita harus punya komunitas ya Kak ya. Betul Harus punya banget. apa namanya lingkungan yang bisa bikin kita nyaman untuk terbuka gitu ya. Jadi jangan jangan jadi menyendiri gitu ya atau menutup diri. Justru kita harus terbuka gitu Betul ya betul. sebagai Aku jadi pemuda. ingat kalimat ini deh kak. Hmm? Kayak kalau kita mau jalan cepat itu jalanlah sendirian gitu kan. Hmm. Tapi kalau kita mau melakukan perjalanan yang panjang, yang lama, Mm-mm. kita harus cari teman perjalanan gitu kan. Makanya itu pentingnya komunitas sih menurut aku. Ayo. Circle-circle yang baik itu penting banget Betul. karena ya perjalanan kita tuh akan panjang gitu kan, fase-fase hidup kita masih panjang dan kita butuh teman yang ingetin kita itu Iya. gitu. Kita nggak bisa berjalan sendiri ya. Jadi ya Kak Betul harus betul. ada yang nemenin gitu ya. Mm-mm. Oke nih Kak. eh dari Kakak nih ada pandangan apa lagi nih terkait dengan pemuda Sama hari ini ini? kak, masih masih di kesehatan mental ya kak. Oke. Nah, tadi kan ada tuh yang berani untuk bertanya ya, minta Mm-mm. nasihat gitu-gitu kan, minta pandangan dari psikiater atau sebagainya gitu. Tapi ada juga orang yang malah gak mau dibantu gitu. Mm-mm. Karena ini masuk ke attachment style tuh lagi viral juga tuh Oh kak iya lagi sekarang viral juga ya Kak bahasannya kan bahasan ya. itu. Ada yang avoidant, malah dia tuh kayak ngerasanya kalau dibantu tuh mungkin kayak mungkin karena udah terbiasa mandiri ya, hidupnya terbiasa mandiri, jadi dia kayak ngerasa kayak harus bisa menyelesaikan semua sendiri gitu, kayak gitu kan. Semua bisa dihandle sendiri gitu ya Kak. Gitu, jadi kayak ya kita perlu juga sih untuk apa ya, empati sama orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada orang yang nggak mudah untuk
bilang gitu kalau butuh bantuan. Nah, mungkin kitanya yang harus lebih sering bertanya kabar mereka gimana, keadaannya gimana, kayak gitu Oke. sih Kak. Oke. Wah, banget itu insight banget ya buat ini buat teman-teman semua nih gitu ya. Segitu aja mungkin ya pembahasan kita hari ini tentang Sumpah Wah. Pemuda. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolin, apa yang kita sampaikan gitu ya, Ada bisa manfaatnya teman-teman gitu ya ambil Kak. manfaatnya dan juga dipraktekkan gitu ya. Kita sama-sama bertumbuh bareng ya Kak. Betul, bertemu bareng. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode For Insight selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.